Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini kita masuk ke minggu keempat praktikum metode numerik dengan judul acara integral numerik. Teman-teman kan udah nih mungkin di kelas sampai dengan materi integrasi atau integral numerik. Nah, di sini seperti biasa kita bahas sedikit saja sebelum kita masuk ke penyelesaian integrasi atau integral numerik menggunakan Python, khususnya Spider. Jadi apa sih integrasi atau integral numerik itu? Integrasi atau integral numerik dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk menghitung aproksimasi luas daerah di bawah fungsi yang dimaksud pada selang yang diberikan. Nah, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam penyelesaian integrasi atau integral numerik ini. Di antaranya ada metode persegi panjang, metode trapezoida atau metode trapesium, metode Simpson, dan metode Gauss-Legendre. Nah, di praktikum kita acara keempat ini, kita hanya akan membahas tentang tiga metode ini, yaitu metode trapezoida, Simpson, dan Gauss-Legendre untuk sintaks di Python-nya. Nah, secara umum, pendekatan untuk integral numerik itu adalah I sama dengan integral A sampai B fx dx, di mana bisa juga diartikan sigma n kecil sama dengan 0 sampai n wn fn, di mana nilai fn adalah nilai fxn atau nilai fungsi dari x0 ditambah dengan nh, dengan wn adalah nilai weight atau pembobotnya. Ya, yang pertama ada metode trapezoida. Pendekatan integral untuk metode trapezoida dapat dilihat di PowerPoint ini, yaitu I0 sama dengan sigma x0 sampai dengan x1 fx dx, di mana bisa dijabarkan menjadi h/2 dikali f0 ditambah f1, di mana untuk luas setiap bagiannya itu pendekatan integralnya adalah I0 sama dengan sigma xn sampai dengan xn plus 1 fx dx, penjabarannya h/2 dikali fn plus 1. Nah, jika semua luas dijumlahkan, maka pendekatan integralnya menjadi I0 sama dengan integral a sampai b fx dx atau sama dengan h/2 dikali f0 plus fn plus 2 kali sigma n sama dengan 1 sampai dengan n besar min 1 fn. Mungkin kita langsung masuk ke contoh soalnya dulu. Jadi kita akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan metode trapezoida dan Simpson. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode trapezoida terlebih dahulu. Di sini sudah ada sintaksnya. Seperti biasa, ya teman-teman, sebelumnya ini yang tanda serunya bisa kita kesampingkan dulu, maksudnya nggak usah dihiraukan dulu tanda serunya. Nanti akan sedikit saya jelaskan kenapa ada tanda seru, di mana biasanya kalau tanda seru ini menandakan ada error ya biasanya. Nah, seperti biasa terlebih dahulu kita memanggil modul yang akan kita gunakan. Di sini kita pakai import numpy smp, kemudian kita bisa tambahkan di sini import simpy ssp dan dari modul simpy, from simpy import simbol bintang. Kemudian karena kita di sini tidak memvisualisasikan, jadi kita nggak pakai ini. Kemudian import pandas spd. Di sini ada x sama dengan simbol x. Kita simbolkan terlebih dahulu x-nya. Nah, di sini teman-teman sebenarnya
Kenapa ada tanda seru? Di sini spider itu memberitahu kita bahwa simbol ini mungkin tidak akan terbaca atau bisa saja terbaca dengan menggunakan modul SIMPI yang sudah kita definisikan menjadi bintang gitu. Nah, teman-teman tuh bisa sebenarnya pakai ini juga, from SIMPI import symbols, agar ini nggak ada tanda seru, tapi kayak gini juga nggak apa-apa, nanti bisa tetap terbaca. Atau ini juga nggak dipakai sebenarnya bisa, cukup pakai yang 3 ini juga bisa aja, nanti tetap terbaca. Kemudian kita definisikan fungsi yang akan kita integralkan, yaitu tadi di sini ada fungsi I sama dengan integral dari 0 sampai 2 x pangkat 3 min x. Nah, ini kita definisikan fungsinya dengan batas integral A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 2. Kemudian kita rubah persamaan SIMPI ke sebuah fungsi di Python menggunakan lamdv x, v. Nah, x, f. Nah, di sini kan ada tanda seru juga. Jadi kalau teman-teman kita besarin dulu. Kalau teman-teman kayak arahin kursornya ke sini tuh akan ada pemberitahuan kode analisis lamdv may be undefined or defined from start import SIMPI. Lamdv ini mungkin nggak bisa terdefinisi atau bisa saja terdefinisi dari bintang yang dimasukkan dari modul SIMPI. Yang ini, from SIMPI import yang ini. Atau teman-teman juga bisa ganti dengan ini, ff SYP lamdv kalau misalkan kita masukkan tadi import SIMPI as SYP atau SP. Itu bisa. Kemudian kita buat data sebanyak n plus 1 dengan x-nya dari A sampai dengan B dengan jumlah n-nya itu 10, xd-nya itu sama dengan np linspace A, B, n plus 1. Nah, di sini ada sintaks linspace, di mana sintaks linspace ini adalah sintaks yang digunakan untuk membuat array dengan nilai dalam interval yang sudah kita tentukan. Kemudian kita definisikan fd sebagai fungsi ff dari xd, dan dx-nya adalah integral dari xd1 min xd0. Dx adalah didefinisikan sebagai fungsi xd dengan nilai 1 dikurangi dengan fungsi xd dengan nilai 0. Kemudian kita buat pandas data frame untuk tampilan berbentuk tabel. Jadi kita mau nanti di output kita itu menghasilkan tabel berisi nilai x dan nilai fx, yang dimana nilai x ini adalah nilai xt dan nilai fx adalah nilai fd. Di sini kita pakai modul pandas agar membantu nanti di outputnya untuk menghasilkan kayak bentuk tabel gitu lurus. Kemudian kita print saja df-nya. df adalah menggunakan pandas data frame dari data, itu dari nilai x dan nilai fx. Kemudian untuk mempermudah kita menghasilkan output dengan menggunakan dari integral numerik dengan menggunakan metode trapesium, maka kita menggunakan metode bantuan dari metode eksak, di mana I eksak sama dengan integrate dari f dari fungsi x, a dan b. Kemudian kita print I eksaknya, nanti akan kita gunakan saat mencari error dari penggunaan metode trapesium atau metode trapezoida dengan s sama dengan 0 for I in range 1 n, s-nya kurang lebih sama dengan fdi, dengan integral trapesiumnya kita pakai masukkan rumus
yang tadi sebelumnya sudah dijabarkan di PPT, yaitu ada X per 2 dikali FD0 plus 2S plus FDN. Kemudian kita print itrapnya atau integral dari menggunakan metode trapesium atau trapezoida. Kemudian untuk melihat error dari penggunaan metode ini, dapat digunakan rumus R-trap sama dengan I-trap min I eksak dibagi I eksak. Kemudian kita print errornya dari metode trapesium, dari penggunaan metode trapesium ini. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat nah ini adalah apa ya? Tadi yang kita pakai nilai X sama Fx dengan N sama dengan 10 berjumlah 10 dari batas bawah 0 sampai dengan batas atasnya 2 dengan dimana nilai X-nya dari 0 sampai 2 ini diperolehlah nilai Fx seperti yang ada di sini. Kemudian untuk I eksaknya sendiri itu bernilai 2. Kemudian integral dari fungsi ini sendiri nilainya, fungsi yang tadi kita masukkan itu nilainya 2,04 sekian dan dengan error 0,02 sekian. Mungkin itu saja untuk metode trapezoida. Kemudian kita masuk ke metode Simpson. Nah, kan di metode trapesium atau trapezoida itu kita menggunakan pendekatan kurva garis lurus. Nah, untuk memperbaiki metode trapezoida itu, maka kita bisa menggunakan metode Simpson, yang dimana metode Simpson ini ada yang namanya formula 1/3 formula 1/3 dan formula 3/8. Nah, disebut formula 1/3 karena metode Simpson formula 1/3 ini menggunakan pendekatan integral dengan pendekatan kurva fungsi polinom kuadrat, di mana pendekatan integralnya adalah I sama dengan integral dari A sampai B fx dx dan penjabarannya H/3 dibagi 3. Di sini H/3 karena kita kan menggunakan formula 1/3 dikali sigma n sama dengan 0 sampai M dari F2N-2 plus 4F2N-1 plus F2N, dimana penjabarannya adalah integralnya sama dengan integral A sampai B fx dx per H/2 dikali F0 plus 4 F1 2 plus F2 F2 sampai dengan plus Fn. Nah, kemudian ada formula 3/8 di mana formula 3/8 adalah bentuk perbaikan dari metode Simpson formula 1/3, yang dimana metode Simpson formula sebelumnya itu kan menggunakan pendekatan kurva kuadrat. Nah, di metode Simpson formula 3/8 ini kita menggunakan pendekatan integral dengan pendekatan kurva fungsi polinom orde ketiga yang dapat mempermudah kita dengan menggunakan 4 titik pada kurva atau 3 bagian luas pada kurva yang diketahui, di mana pendekatan integralnya adalah I sama dengan integral X3N-3 sampai dengan X3N fx dx dengan penjabarannya 3H/8 dikali F3N-3 plus 3F3N-2 plus 3Fn-1 plus F3N dengan penjabaran I sama dengan integral A sampai B fx dx sama dengan H/2 F0 plus 3F1 sampai dengan Fn. Nah, kita gunakan soal yang sama dengan metode Simpson. Kita coba langsung masuk ke sintaksnya. Ya, sama. Di sini yang pertama adalah
tentu dan yang paling penting kita harus memanggil modul yang akan kita gunakan. Ini bisa kita hapus juga karena kita nggak visualisasikan. Kemudian mendefinisikan X dengan simbol X, mendefinisikan fungsi yang akan kita cari integralnya, yaitu X pangkat 3 min X, kemudian batas integralnya berapa, kemudian sama, kita ubah persamaan Simpy ke dalam bentuk fungsi Python, dan data sebanyak n plus 1 dengan X-nya sama dengan A sampai B, n sama dengan 10, XD menggunakan linspace modul NumPy dari A, B, N plus 1, kemudian FD sama dengan fungsi Python dari XD, kemudian DX adalah nilai XD 1 min XD 0. Kemudian sama, kita akan meminta agar di output kita tuh berbentuk seperti ini, berbentuk tabel dari 0 sampai dengan 10, nilai X dan Fx-nya menggunakan modul Pandas. Kemudian kita cari nilai eksaknya untuk memudahkan kita menggunakan metode Simpson. Nah, kemudian untuk sintaks metode Simpson-nya ada ya ini, dengan S1 sama dengan 0 dan S2-nya sama dengan 0. Berarti di sini kita pakai ini kita pakai metode Simpson formula 1/3. Dengan S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, for I in range 1, N sama 2, dengan S1-nya kurang lebih sama dengan FDI, dan for I in range 2, N-1, 2, itu S2-nya kurang lebih sama dengan FDI, maka integral Simpson-nya menggunakan rumus yang ini. Menggunakan formula 1/3, di mana dx per 3 dikali fd 0 plus 4 kali s1 ditambah 2 kali s2 plus dn. Kemudian kita print nilai integral menggunakan metode Simpson, dan untuk mencari nilai errornya di sini kita sama, rumusnya sama, tapi kita lambangkan di sini sebagai rsim, error dari metode Simpson maksudnya, dengan rumus yang sama, yaitu isim dikurangi i eksak per i eksak, maka nilai error Simpson-nya bisa diketahui. Kemudian kita coba run. Nah, ini nilai X dan Fx-nya dari batas bawah 0 sebanyak 10 sampai dengan batas atasnya 2, nilai Fx-nya sekian. Dengan nilai I eksak yang sama, kemudian integral Simpson-nya diperoleh 2,01 sekian, dimana kita tahu di sini berbeda ya. Kalau menggunakan metode trapezoida itu kita ketemu 2,04 sekian. Nah, teman-teman nanti bisa bandingkan dengan penggunaan metode Gauss-Legendre. Apa sih sebutannya itu? Pokoknya metode Gauss. Dengan nilai errornya ini 4,44 sekian min 16. Tapi ini nilai errornya lebih kecil ya daripada menggunakan metode trapezoida, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan penggunaan metode Simpson itu lebih efektif atau lebih mendekati nilai yang lebih baik dibandingkan menggunakan metode trapezoida. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Kemudian untuk penjelasan mengenai metode Gauss akan dijelaskan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.